Untuk kedua tim Indonesia Soul Survivors, mana tepuk tangannya? Semangat tim Indonesia yang bertanding hari ini. Lihat bagaimana RRQ Kazu yang akan melawan EVOS Divine. Apalagi 3 player dari RRQ Kazu sudah mulai maju. Bahkan Umer aktif terhadap Ektindir. Di belakang sana masih ada follow up yang dilakukan oleh salah satu player dari RRQ Kazu. Bahkan Abai coba mengintip terlebih dahulu, membaca situasi sebelum mereka maju lebih depan lagi. Bahkan setengah health point sudah mulai dikuras dari seorang Abai. Memilih untuk reset kembali. Ektindir pun sama. 2 player dari RRQ setidaknya disibukkan untuk bisa reset kembali. Sementara Dudes akan coba membuat satu player pun tidak bisa keluar dari arah sana. Dipancing ke arah kanan semuanya sedikit demi sedikit. Maal siap-siap. Sudah mulai mengintip juga. Tembakan dari seorang Maal masih belum connect. Ternyata masih ada upaya tembakan dari seorang Maal dan kawan-kawan. Sayangnya Ektindir dan juga Maal beserta Abai harus ter-take down. Masih ada Dudes, tidak bisa bertahan. EVOS memenang. Penangannya based on aim mereka. Aim, betul. Kena terus apa enggak. Dan skenario skill yang tadi, gue tau banget itu Dudes cuman nge-trigger orang-orang yang udah dia dapetin infonya terus dipaksa masuk ke dalam, terus habis itu Raiden main. Tapi Raidennya nggak main karena memang aim Gata juga tadi benar-benar ngerepotin dapat pick off beberapa orang dan juga rahasianya bekerja sama dengan sangat baik. Kita bakal lanjut ke arah Sentosa. Terlihat lagi-lagi Homer juga udah connect menuju ke arah Dir. Ledakan datang menuju ke arah Dir. Setengah darah udah hilang dan Dudes kalah konsek sama MGAT lagi-lagi dan juga Ray di sana. Aduh, nggak bisa berbicara banyak. RRQ terlalu instan dimakan. Mulai terkuras dan tentu itu membuat posisi dari RRQ Kazu tidak begitu siap untuk melakukan kontes. Sementara di saat seperti itu, rush yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Divine begitu cepat sehingga membuat satu persatu player dari RRQ terkecoh dan akhirnya tumbang. Round selanjutnya akan kita saksikan. Lihat bagaimana kepercayaan dari EVOS Divine menggebu-gebu sekali. 4 player langsung berjalan bersamaan. Bahkan Rasha sudah mulai menjalankan tugasnya untuk berpisah dari teman-teman yang menjaga jarak. Sudah mulai dilakukan. Tapi lihat explosive dimanfaatkan oleh seorang Ray dengan cukup baik. Bahkan gak cuma Ray saja, beberapa granat sudah mulai dilontarkan terhadap RRQ Kazu yang ada di depan sana. Tapi Dude sepertinya ter-take down. Masih ada perlawanan dari Ektindir. Maju ke arah depan sana dengan menuju ujinya. Ada Raiden yang cukup mengganggu tapi masih bisa di-counter hal tersebut. Abai bagus sekali. Masih bisa men-tag down satu persatu sehingga Rasha hanya sendirian saja menjaga jarak, hal yang cukup baik. Tapi sayangnya teman-temannya tidak bisa menjaga badan sehingga Rasha hanya sendirian maju ke arah depan sana dengan tembakan yang sudah mulai terlontarkan. Abai masih cukup kuat. Masih bisa untuk menyusul damage di depan sana dan membuat 1-2 si Dudes. Makanya tadi 2 lini depan player EVOS Divine tuh kena dan itu bisa menjadi lampu hijau untuk Abai dan juga Dir. Itu udah sukses banget, terkecoh warga-warga dari EVOS Divine. Tapi kali ini kita lihat Clock Tower mungkin akan menjadi cerita yang berbeda atau akan menjadi angka yang diimbangi oleh anak-anak dari RRQ. Kita saksikan bersama. Selalu dibuka dengan sebuah Homer. Berbahaya sekali Abai bersama Dir masuk ke dalam. Coba tutup. Apa yang mau coba didobrak sama anak-anak EVOS Divine ini udah tahu dari RRQ sendiri. Bermain di lantai 2 sekarang. Mencoba ngebait via stepping tentunya. Membuat Ray di sini juga harus berjaga-jaga secara ekstra. Dan Dudes siap memberikan frag-nya menuju ke arah dalam. Lumayan terlockdown posisinya EVOS. Tapi Aimgat di sini fungsinya jagain itu Raiden-nya yang ada di bawah sana. Jangan sampai ke bait. Dan sejauh ini RRQ nggak mau ambil resiko masuk menerobos ke dalam. Oke, dapat satu lagi airdrop. Dan udah ada sebuah bareta di tangan seorang Abai. Sambil membuka resolve exposure-nya dari koda yang dia miliki. Nah ini tentunya dari kodanya EVOS sudah dibuka. Nah tapi MGAT sama Kocel gak kalah. Adu aimnya ini menjadi mistake yang akan dipunish habis-habisan dari EVOS Divine menuju ke arah RRQ. Dudes sudah kehilangan setengah darahnya. Ray sangat easy clean up seorang Dudes dengan Uzi-nya dan bahkan kandas juga seorang di balik jendela gitu. Berharap mereka bisa memancing EVOS Divine untuk keluar dari jendela, keluar dari kempon yang mereka punya. Dan setiap tim punya permainan yang juga lama, banyak pertimbangan yang mereka lakukan. Sampai pada akhirnya EVOS yang tadinya mereka ada di dalam
masih punya kesempatan untuk bisa keluar dari compound-nya. Sementara round selanjutnya lebih tepatnya akan kita saksikan Rasha pun sama di posisi yang menjaga jarak dari teman-temannya, berusaha untuk berpindah tempat terlebih dahulu. Teman-teman yang lainnya, 3 player dari EVOS Divine harus setidaknya bisa ngedelay waktu selama mungkin hingga Rasha masih bisa memanfaatkan posisinya. Tapi lihat Orchid kehilangan banyak poin, tapi ternyata masih ada perlawanan cukup baik oleh seorang RRQ Kazu. Lihat bagaimana Actindir masih bisa merevive kembali teman-temannya. Aca di arah belakang sana masih terlindungi dengan adanya compound yang cukup aman. Bahkan reset akan coba dilakukan lagi dan lagi. Aca hanya sendirian saja masih bisa menculik satu persatu. At least lihat bagaimana tembakan dari Aca masih belum bisa menyelamatkan dirinya ternyata, sehingga ketika dia menggunakan Skyler-nya, dia menggunakan Riptide Rhythm-nya, ini bakal jadi momentum yang sangat merepotkan sekali untuk lini depan dari EVOS. Tapi memang itu sifatnya momentum sekali. Jadi ketika momennya udah selesai, itu udah tinggal anak-anak dari EVOS Divine maksimalkan apa yang mereka miliki. Tapi sayangnya tadi EVOS Divine udah kalah jumlah. Dan sekarang kita ada di round yang berbeda. Kita lihat gimana lagi-lagi sebuah Homer dikirim untuk meledakan beberapa player dari RRQ. Terlihat juga Dir sini udah setengah darahnya hilang. Dikurungnya satu buah Raiden. Apakah bisa berhasil ngebait player dari EVOS Divine? Ini tinggal dihancurin aja Gloola. Habis itu Raidennya keluar dan langsung menjadi jebakan untuk player-player dari EVOS Divine. Itu dia Skyler Riptide Rhythm langsung menuju ke arah player dari EVOS Divine. Bakal dicari rahasianya. Rahasianya regroup dulu. Tapi ada ledakan grenade yang udah dimasak. Udah pada sekarat player. Dia udah satu. Tapi itu pertama M-God 2 player. 3 player like seriously di tangan M-God. Tersisa satu lagi. Saling revive masih sempat dilakukan sama RRQ. Tapi Kocel datang menjemput Sogap Tendus, dibalas sama Maal. Tersisa Maal kali ini. Maal mau kemana? Karena ada satu orang Rasha yang udah siap juga. Loncat jump shot. Masih bisa dihandle dengan baik. Tapi kali ini bakal ada upaya Command maju ke depan. Menghabisi sisa player RRQ yang ada ya. Main ya. Tadi momen ada Dots yang sudah mulai memasak granatnya. Dia lempar, ternyata Stevie-nya dipasang. Dan dipasangnya Stevie ini, mereka bermain regroup. Otomatis 4-4-nya player aman gitu kan dari eksplosif RRQ Kazu lebih tepatnya. Dan hal tersebut juga berhasil diamankan oleh EVOS Divine dengan cukup baik. Maksud aku bagaimana caranya mereka defense juga cukup kuat. Bahkan momen di mana pada akhirnya Raiden yang connect ke arah Kocel pun gak begitu impact tinggi. Karena posisi dari RRQ sudah mulai terculik satu persatu. Dan kita akan melihat round yang ketujuh. Bagaimana posisi dari setiap tim sudah terbagi. Bahkan M-God memilih untuk mundur secara perlahan. Satu granat akankah dilontarkan ke arah depan sana? Ya sedikit demi sedikit dimasak. Tidak jadi. Situasinya masih belum memungkinkan untuk melempar eksplosif ke arah depan sana. Nice banget timingnya. M-God bisa memanfaatkan itu dengan cukup baik. Eksplosif dari Dudes tidak berarti apa-apa. Bahkan Abai sudah mulai maju ke arah depan sana. Jumpsuit akan coba dilakukan menggunakan shotgun yang masih belum bisa men-tag dan beberapa player. Nice sekali Abai. Bahkan revive akan coba dilakukan. Satu persatu player dari EVOS berhasil dilantahkan. Hanya tersisa seorang Kocel saja. Akankah Kocel bisa memanfaatkan situasi? Ternyata tidak bisa karena Dudes cukup kuat. Bahkan 3-4 pit dan cenderung regroup. Dan itu bisa dipunish sama EVOS Divine. Tapi itu nggak terjadi gara-gara pick off pertama dari si Abainya sukses banget gara-gara tadi M-God ke distract sama Dir. Pas masuk reflect terjadi antara M-God ke Dir tapi Abai dapat 2 gitu. Dan itu jadi keuntungan yang sukses banget dimanfaatkan sama RRQ. Dan sekarang kita mulai di tempat yang berbeda di Rim 6 Village. Terlihat sudah nampak setidaknya 2 player terkena Homer. Dan ini membuat keadaan hening sejenak sambil membaca situasi di mana letak masing-masing player berada. Airdrop sudah cenderung berada lebih dekat untuk EVOS Divine. Menjadi sebuah winning condition harusnya. Dan kita masih belum lihat di mana Rasha menciptakan momentumnya. Karena memang Rasha ada di angle terjauh. Begitu juga dengan seorang Maal. Rasha harusnya udah notice ada Maal di sana. Makanya ada Riptide Rhythm menuju ke Rasha. Tapi Rasha apakah bisa bertahan di momen seperti itu? Ternyata tidak karena Maal komit fokus membuang Riptide Rhythm yang menuju ke Rasha. Ini bakal menjadi mimpi buruk untuk EVOS Divine. Karena EVOS Divine tidak bisa memberikan perlawanan apa-apa. Luar biasa, target dari akhirnya bisa membalap ketertinggalan mereka sehingga skor yang diciptakan menjadi 4 sama sejauh ini. Ini udah kayak match final ya. Betul.
Betul. Ini berasa banget sih sebenarnya kuatnya dari kedua tim ini. Apalagi udah mulai masuk di round yang ke-9. Maal seperti biasa akan coba berpisah daripada teman-temannya mengambil posisi kanan. Teman-teman yang lainnya, 3 player lainnya lebih tepatnya. Ambil sebelah kiri, Ignis. Coba dimanfaatkan ke arah depan sana, terkena Ray juga di arah depan tentu. Ini akan menjadi bertanda posisi daripada lawan ada di mana aja. Abai coba bersiap-siap dengan satu shotgun yang digenggam, bahkan Glual akan coba dibuka secara perlahan. Terlihat pergerakan dari EVOS Divine sudah mulai terbaca harusnya dengan adanya 3 player yang ada di depan sana, tapi sayangnya Rektindir harus terculik. Abai akankah bisa untuk melakukan counter dengan beberapa player EVOS Divine? Masih bisa kuat sekali pertahanan dari seorang Abai. Tersisa 2 player lagi dari EVOS Divine kali ini. Dudes akan coba reset terlebih dahulu. Masih ada waktu, keluar begitu saja, tapi sayangnya ada tembakan yang langsung menusuk sehingga Maal sendirian saja. Maal ada delay untuk turun menjadikan Dudes yang gak mati, itu laba-laba ngikat. Harusnya Dudes bisa menang gitu ya kan. Tapi gue suka, belakang udah mulai panas tuh. Player-player udah mulai terdengar suara teriakannya dan harusnya seperti itu. Karena ini rasanya kayak match final gitu ya kan. Bener-bener. Wah gila sih, saling kejar. Dan kita lihat saat ini tentang siapa yang berhasil ngepick siapa. Tapi kalau RRQ sendiri sih udah terlihat mereka cukup aware, walaupun Abai agak ngeri-ngeri sedap juga, kehilangan banyak banget darahnya. Langsung dibantu sama laba-laba yang sudah dikirim oleh seorang Dudes. Sambil menahan diri sejenak, setidaknya 1 sampai 2 frag grenade datang menuju ke arah RRQ. Coba pancing lewat sebelah kiri belakang. Maal memanfaatkan momentum ini dengan smoke grenade dan juga Dragon Freeze menjadi sebuah distraksi untuk EVOS Divine lagi. Dan lagi adik Crush harus kecolongan sama Bang Maal. Dibantu ternyata masih ada Kocel dan juga MK yang masih bisa manfaatin momentumnya sebagai lini depan sisa Maal aja kali ini. Apakah akan ada double winning condition atau double match point? Sesaat lagi Maal versus Kocel. Ternyata sukses untuk menculik, dan gue suka banget sih cara RRQ player yang lainnya itu ngedelay waktu yang lama gitu, mancing-mancing dulu. EVOS yang tadinya setupnya gimana jadi berubah lagi, ke delay lebih banyak dan terbaca situasinya oleh teman-teman dari RRQ Kazu. Sehingga Maalnya tuh dipermudah untuk menculik seorang Rasya. Dan round yang ke-11 ini adalah match point untuk kedua tim. Kita lihat bagaimana cara setiap eksekusi. Lihat bagaimana MGAT sudah mulai tertag dari depan sana. Tapi lihat bagaimana Kocel pun masih bisa untuk membalikkan keadaan satu persatu. Berhasil dilululantahkan. Bahkan hanya tersisa Maal saja RRQ Kazu. Hati-hati, berbahaya. Maal di depan sana masih ada. Tembakan dari seorang Ray sudah mulai cukup percaya diri maju ke depan MGAT.